Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, saya minta satu orang maju untuk pimpin doa. Oke, berdoa selesai. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini yaitu hak asasi manusia. Yang pertama itu, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik, yang pertama, menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, adik-adik bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghormati hak orang lain dan melalui kegiatan sehari-hari. Yang keempat itu adik-adik dapat menyampaikan pendapat tentang pentingnya menghormati HAM secara lisan dan tertulis. Oke, melalui tujuan pembelajaran ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu, pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Oke, baik adik-adik, kita lanjut. Contoh HAM itu adik-adik antara lain, yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk belajar. Yang ketiga, hak untuk bermain. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan. Di sekolah itu adik-adik, peserta didik diajarkan bahwa hak adalah bagian penting dalam kehidupan dan harus dihormati oleh semua orang. Nah, sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjut. Yang kedua itu adik-adik, contoh hak dan kewajiban anak di sekolah dan di rumah. Nah, adik-adik, mari kita lanjut. Contohnya hak dan kewajiban adik-adik ketika berada di sekolah. Yang pertama itu, mendapatkan pembelajaran dari guru. Yang kedua, ikut bermain dan waktu istirahat. Yang ketiga itu, mendapatkan perilaku yang adil dari guru dan teman-teman. Nah, kewajiban adik-adik sedang berada di sekolah yaitu yang pertama, menghormati guru dan teman. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Ketika adik-adik masuk dalam kelas, adik-adik harus memperhatikan ruangan apakah bersih atau tidak. Oke, kita lanjut adik-adik. Yang kedua itu, hak dan kewajiban adik-adik ketika berada di rumah. Yang pertama itu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, diberi makan dan tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, mendapatkan waktu istirahat. Nah, selanjutnya adik-adik, kewajiban adik-adik ketika berada di rumah. Yang pertama, membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga itu adik-adik bersikap sopan terhadap anggota keluarga. Misalnya adik-adik ketika berada di rumah harus bersikap sopan kepada kedua orang tua kita maupun kakak, adik atau siapapun yang berada di rumah. Oke, kita lanjut yang ketiga adik-adik. Adik-adik menunjukkan sikap menghormati hak orang lain melalui kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika adik-adik berada di luar rumah atau di mana saja, hak kita harus menghormati orang lain. Sikap menghormati HAM bisa ditunjukkan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu adik-adik, yang pertama, mengantri saat membeli makanan di kantin. Yang kedua, tidak merebut mainan teman. Yang keempat, memberikan kesempatan teman untuk berbicara. Yang kelima, tidak mengejek
atau membeda-bedakan teman. Yang keenam itu adik-adik menolong teman yang kesulitan. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa adik-adik belajar menyeimbangkan hak pribadi dengan hak orang lain. Kita lanjut. Yang keempat itu adalah adik-adik menyampaikan pendapat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia secara lisan atau secara tertulis. Nah, dengan menyampaikan pendapat ini, adik-adik belajar bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, tetapi juga dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Apakah adik-adik sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oke, baik, pintar ya. Nah, oke, baik adik-adik, saya akan memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Hak asasi manusia itu adik-adik, hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Artinya, berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Oke, baik adik-adik, itu saja materi kita hari ini. Nah, saya ada tugas untuk adik-adik dikerjakan di rumah. Minggu depan kumpul. Oke adik-adik, tugasnya yaitu adik-adik tulislah hak dan kewajiban adik-adik saat berada di rumah. Minggu depan kumpul ya adik-adik. Oke, sekian untuk hari ini. Selanjutnya saya minta satu orang untuk maju memimpin kita dalam doa penutup. Oke, berdoa sudah selesai. Kita pulang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.